Bila melihat dari kasus yang terjadi di Banda Aceh ini, kemudian kita compare dengan kasus yang terjadi di Jawa Timur, tentu sama-sama kasus yang ditimbulkan adalah kerumunan. Namun bedanya adalah kasus yang terjadi di Banda Aceh itu proses penanganannya cepat-cepat langsung ditetapkan. Sementara yang terjadi di Jawa Timur sampai dengan saat ini kita masih menunggu bagaimana kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Muzakir Official Channel. Kali ini kita bakal ngebahas tentang pelanggaran protokol kesehatan. Nah, sama seperti halnya yang terjadi kemarin di Jawa Timur, namun kali ini terjadi di Banda Aceh. Pemilik kafe di Banda Aceh jadi tersangka usai izinkan konser. Tepatnya terjadi di Cafe New Soho, Banda Aceh. Pemilik kafe ini yang berinisial GB dan penanggung jawab konser yang berinisial MF. Nah, saat ini mereka berdua ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerumunan. Menurut informasi kepolisian setempat bahwa keduanya saat ini berkasnya telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan mereka sudah resmi menjadi tersangka. Tersangka ini saat ini dijerat dengan undang-undang kekarantinaan dan pelanggaran protokol kesehatan yang kurang lebih ancamannya itu 1 tahun penjara. Dikutip dari CNN Indonesia, saat ini kedua tersangka ini untuk saat ini ya itu tidak ditahan karena memang mereka sangat kooperatif dalam pemeriksaan dari pihak kepolisian dan mereka juga ancaman hukumannya kan di bawah 5 tahun, jadi tidak langsung ditahan. Setelah ditelusuri ya memang kita ketahui bahwa Aceh ini atau Banda Aceh ini termasuk salah satu daerah istimewa ya. Di dalam peraturan daerahnya di Banda Aceh, karena mereka adalah daerah istimewa, di sana diterapkan aturan Islam. Dan menurut informasi di daerah setempat bahwa Cafe New Soho ini memang kerap melakukan live music ya, konser live music sampai dengan melewati batas jam yang telah ditentukan, dan ini sudah melanggar peraturan daerah yang ada di sana. Dan mau nggak mau untuk pemilik kafe dan penanggung jawab konser live musiknya ini ditetapkan sebagai tersangka. Cepet banget memang. Gerak cepatnya itu memang harusnya seperti ini ya dalam penanganan kasusnya. Bila melihat dari kasus yang terjadi di Banda Aceh ini, kemudian kita compare dengan kasus yang terjadi di Jawa Timur, tentu sama-sama kasus yang ditimbulkan adalah kerumunan. Kasus kerumunan yang melanggar protokol kesehatan. Namun bedanya adalah kasus yang terjadi di Banda Aceh itu proses penanganannya cepat-cepat langsung ditetapkan. Kedua penanggung jawab atau orang yang terlibat langsung di acara konser live music di Cafe New Soho di Banda Aceh ini langsung ditahan dan berkasnya langsung dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Nah, sementara yang terjadi di Jawa Timur sampai dengan saat ini kita masih menunggu bagaimana kasus selanjutnya. Untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, kalian bisa komparasi ya dari dua kasus ini, kasus kerumunan yang terjadi di Jawa Timur dan kasus kerumunan yang terjadi di Banda Aceh. Yang keduanya adalah kasus yang sama, namun memiliki penanganan yang berbeda ya. Jadi silakan teman-teman sendiri yang tentukan kira-kira harusnya bagaimana dalam penanganan kasus-kasus seperti ini. Dari sini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwa bila kasus itu atau misalkan hukum itu terjerat kepada orang-orang yang tidak memiliki kepentingan atau misalkan orang-orang yang memang powernya tidak terlalu kuat di pemerintah. Jadi kasus biasanya cepat-cepat langsung ditegakkan, dan bila itu bersangkutan dengan orang-orang yang punya power di pemerintah atau yang punya kekuatan, maka yang terjadi adalah kasusnya akan sangat lambat untuk ditangani. Bahkan untuk bisa ditetapkan sebagai tersangka pun itu sangat sulit, karena seperti itulah hukum di negara kita. Dan dari kedua kasus ini ya kita berharap ya meskipun kita tahu ya
kondisi di Indonesia memang untuk penanganan hukumnya seperti itu. Tapi kita tidak ada salahnya untuk tetap berharap semoga keadilan akan terus ditegakkan. Dan saya pribadi ya, sampai dengan saat ini saya masih percaya bahwa di dalam oknum-oknum kepolisian itu masih banyak orang-orang yang memang menjunjung tinggi keadilan, tapi memang mereka kalah jumlah dan kalah power dibandingkan orang-orang yang dalam tanda kutip ya seperti itu. Demikian mungkin dari saya penyampaian untuk kali ini di Muzakir Official. Bila teman-teman suka ataupun punya pendapat lain terkait apa yang saya sampaikan, mungkin teman-teman bisa cantumkan saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini, klik like aja. Dan jika kalian nggak suka, dislike aja, nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.